adalah suatu metode untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalnya dan komposisi perongkosan terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Common size adalah alat untuk menganalisis yang menggambarkan perubahan tiap-tiap komponen yang akan diperoleh suatu dasar umum yang dapat digunakan untuk pembagian antar laporan keuangan. Maksud dari analisis common size di sini yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana dana diinvestasikan dalam berbagai jenis aset, bagaimana struktur modalnya, serta bagaimana komposisi biaya dalam hubungannya dengan total penjualan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memantau perubahan pada setiap komponen utama laporan keuangan dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan standar atau dengan perusahaan lain. Common size termasuk dalam analisis vertikal karena melihat proporsi dalam satu periode tertentu, bukan membandingkan beberapa periode. Baik, untuk materi selanjutnya dari pengertian analisis common size akan saya lanjutkan. Suatu neraca yang disusun dalam perkomponen common size statement dapat memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, komposisi investasi aktiva suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar. Di mana maksudnya yaitu dalam investasi sebuah perusahaan ada dua jenis aset, yaitu aktiva lancar dan aktiva tak lancar. Aktiva lancar adalah aset yang mudah dicairkan atau digunakan dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang, dan persediaan barang. Sedangkan aktiva tak lancar adalah aset yang memiliki jangka waktu penggunaan lebih lama, seperti gedung, mesin, dan peralatan. Untuk yang kedua, yaitu struktur modal komposisi pasiva, yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Maksudnya yaitu struktur modal ini menggambarkan perbandingan atau posisi relatif antara jumlah utang dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Dengan melihat komposisi ini, kita dapat memahami beberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap dana dari luar utang. Karena bisa menunjukkan tingkat risiko keuangan perusahaan. Jika porsi utangnya terlalu besar, perusahaan mungkin memiliki beban kewajiban yang lebih tinggi untuk dibayar di masa mendatang. Sebaliknya, jika modal sendiri lebih besar, perusahaan cenderung lebih stabil karena memiliki risiko pembayaran yang lebih rendah. Hubungan analisis common size dengan kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kesehatan merupakan alat ukur yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan dalam mengukur dan membandingkan kinerja suatu perusahaan. Performa suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui finansial dan hasil-hasil yang telah tercapai perusahaan selama periode tertentu. Tingkat kesehatan perusahaan dapat diketahui dengan melakukan evaluasi atau analisis terhadap laporan keuangan. Maksud dari penjelasan di atas yaitu adalah tingkat kesehatan perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dan membandingkan kinerja suatu perusahaan berdasarkan laporan keuangannya. Melalui laporan keuangan dapat diketahui kondisi finansial dan pencapaian perusahaan dari periode ke periode tertentu. Dari laporan ini bisa dilakukan evaluasi dan analisis untuk melihat prestasi dan kelemahan perusahaan. Hasil dari analisis ini bisa membantu pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, manajemen, atau kreditur untuk memahami kondisi perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk pada rumus menghitung analisis common size. Di sini sudah ada rumus untuk menghitung analisis common size pada neraca. Karena menghitung analisis common size itu ada dua, pada neraca dan pada laporan memori. Untuk pada neraca itu kita menggunakan rumus untuk aktivanya, jumlah dari masing-masing pos aktiva dibagi total aktiva dikali 100%. Dan untuk pasifanya sendiri kita menggunakan rumus jumlah dari total masing-masing pos pasiva dibagi total pasiva dikali 100%. Kita contohkan satu pos pada aktiva ya. Contoh satu pos pada aktiva itu kas. Di makalah atau materi yang sudah kami share di grup itu sudah tercantum laporan keuangan dari 2019 sampai 2021, di mana kas 2019 itu sebesar 110.325.000.
dibagi dengan total aktiva. Total aktiva ini di sini sudah tercatat sebesar total aktiva pada 2019 itu sebesar 552.325.000. Nah, untuk penghitungan analisis common size pada kas 2019 itu dengan cara 110.325.000 dibagi dengan 552.325.000 dikali 100%. Ini penghitungan ini akan menghasilkan persentase sebesar 19,9% atau sebesar 20%. Untuk poskas pada tahun 2020 caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita bisa melihat data dari laporan keuangan di mana kas di tahun 2020 di sini sebesar 396.525.000 dibagi dengan total aktiva di mana total aktiva pada tahun 2020 sebesar 901.525.000 yang nanti akan menghasilkan persentase sebesar 43,9% atau kita bulatkan menjadi 44%. Lanjut untuk tahun selanjutnya pada tahun 2021 kas sebesar 542.550.000 dibagi dengan total aktiva pada tahun 2021 sebesar 1.052.550.000 dikali 100%. Penghitungan ini akan menghasilkan persentase sebesar 51,3% atau jika dibulatkan itu sebesar 51%. Dari hasil penghitungan poskas selama 3 tahun di sini, maka dapat disimpulkan bahwa kas pada tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan secara signifikan. Hasil penghitungan pada tahun 2019 sebesar 20% dan pada tahun 2020 sebesar 44%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 24% dari tahun 2019. Selanjutnya, kas pada tahun 2021 menghasilkan perhitungan sebesar 51%. Hal tersebut mengalami kenaikan sebesar 31% dari tahun 2019 dan mengalami kenaikan sebesar 7% dari tahun 2020. Untuk penghitungan pasifa itu sama saja, di mana kita bisa melihat pos-pos pasifa. Pos-pos pasifa itu antara lain utang dan ekuitas. Di mana nantinya pos-pos pasifa itu cara menghitungnya jumlah dari masing pos pasifa dibagi dengan total pasifa. Total pasifa ini di sini itu merupakan total dari kewajiban ditambah ekuitas atau total dari liabilitas ditambah ekuitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumus analisis common size pada laporan laba rugi, di mana jumlah masing-masing pos laba rugi dibagi total pendapatan dikali 100%. Jika pada laporan keuangan total pendapatan itu tidak ada, maka diganti dengan total penjualan atau penjualan neto. Kita ambil satu contoh saja, yaitu laba motor. Di mana pada contoh yang kami berikan pada data laba rugi di tahun 2019 laba motornya yaitu 144.335.000 dan total pendapatannya sebesar 277.325.000 dikalikan 100%, maka ini hasilnya adalah 52%. Dan kita lanjut ke tahun berikutnya, yaitu tahun 2020. Pada tahun tersebut pos laba ruginya yaitu sebesar 184.500.000 rupiah dan total pendapatannya sebesar 394.575.000 dikalikan 100%,
maka hasilnya sebesar 46,7%. Atau nanti bisa kalian bulatkan ke 47%. Dan pada tahun 2021 pos laba ruginya sebesar 200 juta dan total pendapatannya sebesar 443.200.000 dikali 100% sama dengan 45,1% atau 45%. Baik, dari perhitungan di sini maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan common size pada pos laba kotor dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 itu mengalami penurunan, di mana pada tahun 2019 laba kotornya sebesar 52% dan pada tahun 2020 sebesar 47%, di mana mengalami angka penurunan sebesar 5%. Terus pada tahun 2020 laba kotornya itu sebesar 47% dan pada 2021 sebesar 45%. Maka dari 2020 ke 2021 ini mengalami penurunan sebesar 2% dibandingkan tahun 2020.